Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahihul Bukhari. Belajar mengartikannya. Nah, ini nggak ada syarahnya, hadisnya aja. Alhamdulillah kita memasuki bab hadis pertama. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Apa kata Imam Bukhari? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai kitab sahih beliau dengan bismillah. Nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada shalah dan salamnya. Enggak ada khutbahnya. Jadi para ulama yang mensyarah kitab Sahih Bukhari ini memberikan macam-macam alasan. Di antara lain, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, kata beliau, bisa saja beliau itu memuji Allah, berselawat kepada Nabi dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian juga sebenarnya dalam bismillah juga sudah mengandung puji. Kemudian adapun tentang selawat atau tentang alhamdulillah juga kata Ibnu Hajar, karena hadis tentang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah, itu hadis riwayat Abu Daud, barangkali tidak sesuai dengan syarat beliau. Begitu kata Ibnu Hajar, tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Walaupun itu layak jadi hujah untuk diamalkan. Jadi ada banyak alasan di sana. Satu, bad'ul wahyi, ini permulaan wahyu. Qala Syekhu al-Imamu al-Hafidhu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughiratil Bukhari. Berkatalah oleh seorang syekh, seorang imam, al-Hafidh. Ini dulu kalau al-Hafidh itu bukan gelar untuk orang yang hafal Quran, tapi yang hafal hadis. Berkatalah oleh syekh seorang imam al-Hafidh. Siapa beliau? Kunyah beliau Abu Abdillah. Nama beliau Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah al-Bukhari. Beliau itu orang Bukhara. Rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah ta'ala. Amin. Apa kata beliau? Jadi kata Ibnu Hajar, bad'ul wahyi ini bisa sebagai mukaddimah kitab juga. Artinya ketika beliau menulis bad'ul wahyi itu beliau pengen mengatakan sudah memasuki dalam permulaan kitab. Satu, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Permulaan yang pertama itu bab bagaimana adalah permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mengisahkan atau akan membawa dalil-dalil hadis-hadis tentang proses permulaan turunnya wahyu atau proses bagaimana sampainya wahyu kepada beliau. Wa qaulillahi jalla dzikruh. Jadi qauli ini kita atah kepada kaifa. Bab perkataan Allah jalla dzikruh, yang mulialah oleh sebutannya Allah. Yang mana firman Allah, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi mim ba'dihi, dari sesudah Nuh. An-Nisa 162. Jadi beliau di bab pertama ini yaitu akan membahas tentang permulaan wahyu dan tentang firman Allah inna auhayna ilaika. Ya, dalam masalah ayat ini Ibnu Hajar berkata, kenapa dalam firman Allah ini Allah menyatakan ila Nuhin? Kenapa Nabi Nuh pertama disebut? Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Kenapa Nabi Nuh, enggak nabi yang lain, Nabi Adam atau Nabi Idris? Jadi Ibnu Hajar di sana mengatakan begini, li'anna Nuh awwalu nabiyyin ursila. Karena Nabi Nuh ini merupakan awal nabi yang diutus, awal nabi yang menjadi rasul. Itu alasan pertama. Ada juga yang menyatakan mungkin karena umat Nabi Nuh umat yang pertama dihukum oleh Allah, disiksa. Nah, dari sini juga nanti ada pemahaman
yang menyatakan Nabi Adam itu bukan rasul, tapi Nabi Adam itu awalul anbiya, itlakan, awal nabi secara umum, bukan awal rasul. Nah, adapun awal rasul di satu pendapat yaitu Nabi Nuh. Walaupun nanti ya, secara umum keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi Adam itu rasul juga. Enggak ada salahnya beliau diutus kepada anak-anak beliau. Jadi di sana ada khilafnya, kita enggak membahas tentang khilaf ini dulu. Ya. Kita masuki dalam hadis pertama. Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami, ini kata Imam Bukhari. Haddatsana, menceritakan hadis kepada kami oleh Al-Humaydi. Siapa Humaydi? Abdullah ibnu Zubair. Zubair ibnu Musa di sini bukan Zubair bin Awam, ya, suaminya Asma binti Abi Bakar, bukan. Jadi sebenarnya begini, kalau kita ngaji kitab hadis ini memang luar biasa, banyak banget tokoh-tokoh ulama yang disebutkan di sini. Mestinya kita tahu biografi beliau semuanya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Tapi nggak mungkin kita belajar sekaligus, perlu membaca syarahnya, kitab tabakat dan sebagainya. Haddatsana al-Humaydi, menceritakan hadis kepada kami oleh Al-Humaydi. Jadi Al-Humaydi ini beliau wafat tahun 219 Hijriah. Beliau ini berbarengan dengan Imam Syafi'i. Beliau bareng-bareng mencari hadis dengan Imam Syafi'i. Bahkan beliau belajar fiqahnya atau mengambil fiqahnya kepada Imam Syafi'i. Sehingga dalam kitab-kitab tabakat nanti dijelaskan bahwa Al-Humaydi ini merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Cuma beliau wafat 219. Kalau Imam Syafi'i kan lahir 150 Hijriah, wafat 204. Jadi duluan wafat Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Bukhari sendiri, sebelumnya kita sudah tahu Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256. Artinya 10 tahun sebelum Imam Syafi'i meninggal, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari lahir. Imam Bukhari tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Menceritakan hadis kepada kami oleh Al-Humaydi. Siapa beliau? Yaitu Abdullah ibnu Zubair qala, berkata ianya Al-Humaydi, haddatsana Sufyan, menceritakan hadis kepada kami oleh Sufyan. Sufyan di sini maksudnya Sufyan bin Uyainah. Ini yang hidup pada masa Imam Malik, Malik bin Anas, yaitu imam mazhab kedua. Qala, berkata ianya Sufyan bin Uyainah, haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, menceritakan hadis kepada kami oleh Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Ini seorang tabi'in. Qala, berkata ianya Yahya ibnu Sa'id, akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, memberi kabar kepadaku oleh Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi, annahu sami'a Alqamah, bahwa sungguhnya Muhammad itu telah mendengar ia akan Alqamah ibn Waqqas al-Laisiyah, bahwa sungguhnya Muhammad mendengar ia akan Alqamah bin Waqqas al-Laisi, yaqulu, berkata ianya Alqamah. Apa kata Alqamah? Sami'tu Umar bin al-Khattab, aku mendengar akan Umar bin Khattab radhiyallahu an alal mimbar, di atas mimbar. Ketika itu Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Qala, berkata ianya Umar, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amalan itu sabit dengan niat. Artinya segala amalan butuh kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi setiap orang itu apa yang meniat ia. Faman kanat hijratuhu, maka bermula siapa itu yang adalah hijrahnya siman kepada dunia yusibuha, yang akan mendapati ia akan dunia, au ila mra'atin, atau kepada seorang perempuan, yang kiyahuha, yang akan menikahi ia akannya perempuan, fahijratuhu, niscaya maka bermula hijrahnya siman itu ilama, kepada ma yang hijrah ia ilaihi, kepadanya ma. Ini hadis yang sering kita dengar dalam kitab Matan Arba'in juga, dalam kitab Arba'in juga ada ini hadis pertama dalam kitab Matan Arba'in. Jadi pertanyaan pertama,
Kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di awal, padahal hadis ini nggak ada hubungan dengan wahyu? Kan ini bab pertama namanya Badul Wahyi, permulaan wahyu. Bukankah hadis ini nggak ada hubungan dengan wahyu? Tapi hadis ini hadis yang berkenaan dengan niat. Ya, jadi para ulama nanti memberi alasan. Oh, di sini juga ada. Di sini juga ada nih. Kita baca di sini ya, dikit. Jadi tadi auhaina di atas, anzalna alaikar risalah, kami turunkan kepada engkau akan risalah, yaitu minal wahyi. Apa arti wahyu? Wahwa fil asli al-i'lamul khafi. Bermula dianya wahyu pada asal itu i'lamul khafi, pemberitahuan yang tersembunyi. Nah, jadi arti wahyu itu memberitahukan secara tersembunyi. Wa yutlaqu ala tablighillahi ta'ala man yastafihi min ibadihi risalah. Dan diitlakkan akan dianya wahyu kepada penyampaian oleh Allah Ta'ala man yastafihi akan siman yang memilih hanya Allah akannya siman min ibadihi dari hamba-hambanya Allah akan ar-risalah, akan menyampaikan risalah. Jadi Allah menyampaikan risalah kepada orang yang Allah pilih dari hambanya kepada rasul dan nabinya, itu disebut wahyu juga. Itu maksudnya wa yutlaqu ala. Nah, ala lisani ba'di malaikatihi, lewat lisan sebahagian malaikatnya Allah, wahwa Jibril alaihissalam, dianya malaikat itu Jibril alaihissalam. Kama yutlaku ahyanan, sebagaimana digunakan akan dianya kata wahyu kadang-kadang ala syai'il muhabih, kepada sesuatu yang diwahyukan dengannya. Jadi wahyu itu masdar, kadang-kadang bermakna isim maf'ul. Bermakna isim maf'ul syai'ul muha, sesuatu yang diwahyukan dengannya. Quran disebut wahyu. Nah, kenapa Quran disebut wahyu? Nah, itu tadi, karena ada penggunaan wahyu bermakna isim maf'ul, masdar bermakna isim maf'ul. Nah, wa 'alal ilhami wal kadhfi fil qalbi yaqdatan aw manaman, dan diitlakkan akan dianya wahyu kepada ilham. Ada juga wahyu berarti ilham, wal kadhfi, dan dicampakkan ke dalam hati. Tiba-tiba orang paham aja sesuatu. Yaqdatan, baik secara jaga atau secara tidur. Tiba-tiba sudah mengetahui sesuatu yang datang dari Allah, itu bisa disebut wahyu juga dalam bahasa. Jadi wahyu itu ya ilham bisa. Seperti dalam Al-Quran misalkan Allah menyatakan wa auhayna ilan nahli, Allah wahyukan kepada lebah. Apa maksud Allah wahyukan kepada lebah? Ya Allah ilhamkan kepada lebah. Nah, jadi banyak arti wahyu. Nah, kemudian di sini tadi innamal a'malu binniyat, hanya saja bermula segala amalan itu dengan niat. Artinya sihhatu ma yaka'u minal mukallaf min qaulin aw fi'lin. Apa arti hadis hanya saja asar segala amalan itu dengan niat? Artinya sihhatu ma, sahnya ma yang terjadi ia dari mukallaf, baik perkataan atau perbuatan, itu dengan niat. Nah, apapun yang dilakukan oleh si mukallaf, perkataan, perbuatan yang menyangkut dengan ibadah baru sah, harus ada niatnya, walaupun nanti ada pengecualiannya juga. Atau bisa juga artinya kamaluhu wa tarattubus sawabi alaih, bermula kesempurnaannya ma yang dilakukan oleh mukallaf dan terjadinya pahala di atasnya ma, itu bergantung dengan niat. Nah, bisa juga artinya seperti itu. Kamaluhu, bermula kesempurnaannya. Hu ini kembali ke ma yaka'u, bermula kesempurnaannya ma yang terjadi ia dari si mukallaf, perkataan atau perbuatan, dan terjadinya pahala di atasnya ma itu la yakunu, tidak ada ianya kecuali hasba ma yanwi, kecuali sekira-kira ma yang meniat ianya si mukallaf akannya ma. Jadi semuanya berdasarkan niat. An-niyatu jam'u niyatin, ini ada syarah dikit, berarti ada ta'liq di bawah. An-niyatu jam'u niyatin, niat itu jamak dari niyah, niyah mufradnya. Apa arti niat? Wahyal qasdu wa azmul qalbi ala amrin minal umur. Beliau mengartikan di sini, ini ta'liq Syekh Dr. Dabibul Bugha, sebagaimana yaitu yang mentaklik kitab Matan Takrib. Kan ada itu At-Tazhib fi Adillah Matan Gayah wa Takrib. Matan Takrib diberikan dalil, ini sama dilakukan oleh Dr. Dabibul Bugha. Dibul Bugha. Dianya niat itu kasdu, maksud. Wa azmul qalbi, dan
tekad hati ala amrin kepada satu perkara dari perkara-perkara. Ini sebenarnya ya kita baca aja. Hijratuhu artinya al-hijrah fil lughat, hijrah pada lughat dalam hadis tadi. Hijrah pada lughat al-khuruju min ardin ila ardin, keluar dari satu bumi ke bumi yang lain, itu namanya hijrah. Wa mufaraqatul watni wal ahli, dan meninggalkan tanah air dan keluarga, itulah hijrah. Mustaqatun minal hajri, diambil kata hijrah itu diambil dari kata hajri. Wa huwa diddul wasal, dianya hajri itu lawan sampai, lawan menyambung. Lawan menyambung. Hajri itu memutuskan negeri, memutuskan tanah air, pindah ke tempat lain. Wa syara'an, dianya hijrah pada syara' itu hiya mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Dianya hijrah itu meninggalkan negeri kafir menuju ke negeri Islam. Itu hijrah. Kenapa? Khaufal fitnah, karena takut fitnah. Wa qasdan liiqamati sya'iriddin, dan karena berkeinginan untuk menegakkan syiar-syiar agama. Takut terjadi fitnah, terpengaruhi, dibunuh segala macam. Kemudian ada keinginan untuk bisa melaksanakan, mempraktekkan amalan agama, makanya pindah. Makanya Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Wal muradu bihahuna, bermula yang dimaksud dengannya hijrah di sini itu al-khuruju min Makkah, keluar dari Mekah, wa ghairiha, dan lainnya Mekah, ila Madinati Rasulillah, kepada kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hijrah di sini. Jadi tadi faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, nah, karena seorang wanita yang akan ia nikahi atau karena dunia yang akan ia dapatkan, hijrah yang dimaksud di situ yaitu hijrah ke kota Nabi, ke Madinah. Ya, baik dari Mekah atau dari lainnya Mekah. Kemudian arti yusibuha tadi, yahsuluha, yuhassiluha, mendapati ia akannya dunia, yang kihuha yatadawajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, ini jelas. Maka bermula hijrahnya Siman itu kepada ma yang hijrah ya kepadanya ma. Artinya jaza'u amalihil ghardul dunyawi. Artinya bermula balasan amalannya Siman itu tujuan duniawi, dunia wa alladzi kasadahu, yang bermaksud ia akannya gharat. In hasalahu, jika mendapatkan ia akannya, wa illa fala syai'a alaihi, jika tidak maka tidak ada sesuatu dari. Jadi orang yang hijrah karena dunia, maka balasannya ya dunia itu kalau dia dapat. Kalau enggak dapat, dunia enggak ada, akhirat enggak ada. Nah, kalau dia hijrah pengen dapat seorang istri, kalau dapat istri ya itulah balasannya. Kalau nggak dapat berarti nggak dapat apa-apa. Nah ini yang pengen saya katakan tadi ini. Wadhahir annal hikmah minal bad'i bihadzal hadis at-tanbih 'alal ikhlas wa tasihin niyah. Bermula yang zahir itu bahwa sungguh hikmah dari memulai dengan ini hadis. Kenapa Imam Bukhari memulai kitabnya dengan ini hadis padahal nggak ada hubungan dengan permulaan wahyu? Bermula zahir bahwa sungguh hikmah dari memulai dengan ini hadis itu at-tanbih, untuk memberitahukan kepada keikhlasan dan lurusnya niat. Nah, untuk memberitahukan kepada ikhlas dan harus benar niat min kulli talibi ilmin, dari setiap pencari ilmu, wa muallim, setiap guru, wa muta'allim, setiap murid. Jadi Imam Bukhari pengen mengingatkan pentingnya ikhlas dalam hal apapun. Pentingnya lurus niat kita, lebih-lebih dari seorang pencari ilmu, seorang guru, seorang santri. Ini beliau juga pengen menyatakan beliau ikhlas dalam membuat kitab ini. Wa anna talibal ilmi ammah, dan bahwa sungguh pencari ilmu secara umum, wal hadisah khassah, dan pencari hadis secara khusus, bimandilatil muhajir ilallah, itu sabit dengan kedudukan orang yang hijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pengen Imam Bukhari katakan dengan membawa hadis ini. Kemudian macam-macam sih penjelasan hadis ini. Sebagian para ulama juga menyatakan bahwa memang di sekeliling Nabi, orang-orang yang ada di sekitar Nabi, yang kita sebut dengan sahabat, juga ada yang tujuannya duniawi dalam amalannya, ada yang tujuan akhirat, ada yang tujuan duniawi juga. Kayak masalah hijrah di sini, barang siapa yang adalah hijrahnya kepada dunia, berarti ada yang hijrah tujuannya mencari dunia, untuk berdagang segala macam. Ada yang tujuan hijrahnya untuk perempuan, ada yang tujuan hijrahnya karena Allah. Kemudian terakhir pertanyaan panjang ini. Kenapa dalam kitab hadis kita menemui salawat kepada Nabi cuma sallallahu alaihi wasallam doang? Enggak ada sallallahu alaihi wa alihi, enggak ada salawat kepada keluarga Nabi. Padahal ulama hadis sendiri menyatakan hadis tentang salawat itu hadis sahih. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?"
bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Walaupun ada juga hadis itu berkenaan dengan selawat dalam sholat. Nah, tapi secara umum para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasul? Nabi mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, katakanlah kalian ketika berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya Nabi menyatakan cara selawat kepada beliau dan kepada keluarga. Nggak boleh kita pisahkan. Nah, terus kenapa juga ulama hadis ketika menyebutkan nama Nabi hanya sallallahu alaihi wasallam, nggak ada pakai keluarga? Apakah mereka tidak mengamalkan hadis itu? Nah, jadi kita temukan jawaban pertanyaan ini dalam kitab Aunul Qari. Aunul Qari itu salah satu syarah terhadap Sahih Bukhari. Teman-teman bisa mencari sendiri, banyak, download, ketik aja Aunul Qari fi adillati Sahihil Bukhari. Di sana beliau Syekh Hasan menyatakan begini, ketika awal-awal proses para ulama mengarang kitab hadis itu pada masa Bani Umayyah, pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, di mana di antara pejabat-pejabat Bani Umayyah ada yang benci kepada keluarga Nabi, ada yang mengutuk keluarga Nabi, lebih-lebih Sayyidina Ali kan, di atas mimbar kita baca sejarah, beliau dikutuk, dicaci maki puluhan tahun, sehingga cacian terhadap Sayyidina Ali dan keluarga Nabi yang lain, Hasan Husain ini, itu baru berakhir pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu di khutbah Jumat diganti. Tadinya di tempat ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba itu digunakan oleh para pengkhutbah untuk mencela, mengutuk Sayyidina Ali. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diganti dengan ayat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, hingga seterusnya. Jadi yang pengen saya katakan di sini begini, kata pengarang kitab Aunul Qari, karena pada masa itu ada beberapa pejabat yang benci kepada keluarga Nabi, sehingga orang-orang ulama-ulama khawatir, takut ini bahaya kalau ada yang berselawat kepada keluarga Nabi bisa dihukum, dipenjara, lidahnya dipotong segala macam. Untuk menghindari hal itu, mereka hanya berselawat kepada Nabi, menghilangkan selawat kepada al. Itu kata beliau. Begitu. Sementara terus berlanjut seperti itu, akhirnya orang belakangan juga terbiasa seperti itu. Padahal mestinya kita harus berselawat kepada keluarga juga, sebagaimana dalam sholat, walaupun dalam mazhab Syafi'i berselawat kepada al sunnah. Nah, karena itu hak keluarga Nabi, hak Nabi dan hak keluarga kita selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi karena sekarang nggak ada lagi larangan kita berselawat, artinya kita nggak dihukum oleh penguasa kalau kita berselawat kepada keluarga Nabi, makanya kita berselawatlah kepada Nabi dan keluarga. Nah, begitu kata pengarang kitab Aunul Qari. Lebih kurang seperti itu. Nah, jadi satu-satu hadis saja. Ini hadis pertama, berarti hadis innamal a'malu binniyat. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.